Perkenalkan, nama saya Siti Murtasya Alwi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membedah hasil skripsi dari dua kelompok, yaitu kelompok 2 dan kelompok 23, yang dimana hasil bedah skripsi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bagian awal skripsi, kemudian yang kedua itu ada bagian pokok, dan yang ketiga itu ada bagian akhir. Dan langsung saja kita masuk ke kelompok 2. Baik, untuk hasil bedah dari kelompok 2, untuk seminar akuntansi ini, yang pertama ada judul. Nah, untuk judulnya ini yaitu perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan pada SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dalam judul skripsi ini sudah tepat karena tidak melebihi maksimal kata, yaitu hanya terdiri dari 18 kata. Kemudian ada abstrak atau abstraksi. Hasil bedah abstraknya ini belum sesuai karena masih perlu ditambahkan penjelasan mengenai variabel penelitian dan juga populasi dan sampel dari penelitian tersebut. Isi skripsi. Bisa dilihat dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Nah, untuk hasil bedah latar belakangnya ini sudah tepat karena didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada, dan tidak banyak mengambil kutipan-kutipan. Kemudian untuk rumusan masalahnya ini sudah tepat karena dibuat dalam bentuk kalimat tanda tanya, serta dirumuskan dengan tegas, jelas, dan juga cermat. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri itu ini juga sudah tepat karena sudah sejalan atau sinkron dengan rumusan masalah penelitian tersebut. Kemudian untuk manfaat penelitian. Nah, hasil bedah dari manfaat penelitian ini sudah tepat karena terdapat manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Nah, di sini terdiri dari tinjauan pustaka, penelitian sebelumnya, dan juga kerangka pikir. Dan untuk hasil bedah dari tinjauan pustaka ini itu sudah sesuai karena sudah menguraikan variabel dari penelitian, mulai dari definisi variabel, hal-hal penting mengenai variabel yang dimiliki keterkaitan dengan topik penelitian dan pengukuran variabel. Kemudian untuk penelitian sebelumnya ini, hasil bedahnya juga sudah sesuai karena memuat tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian, serta persamaan dan perbedaan penelitian tersebut. Selanjutnya ada kerangka pikir. Kerangka ini sudah sesuai, dinamakan kerangka berpikir karena kerangka ini dibuat bukan dalam bentuk bagan, tetapi dalam bentuk uraian. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini sudah tepat karena memuat nama variabel. Kemudian untuk desain penelitiannya di sini itu sudah sesuai karena memuat uraian singkat dan bagan desain penelitian. Kemudian untuk poin B itu definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, untuk desain operasional variabel di sini itu juga sudah sesuai karena pada skripsi tersebut sudah memuat kesimpulan dan juga uraian dalam tujuan pustaka. Dan untuk skripsi definisi operasional dan pengukuran variabel ini
juga dibuat dalam bentuk terpisah. Dan untuk populasi dan penentuan sampel. Nah, untuk populasi dan sampel di sini sudah sesuai, namun pada subjudulnya cukup kata menggunakan populasi dan sampel, tidak usah menambahkan kata penentuan sampel. Seperti itu, hanya cukup menggunakan kata populasi dan sumber data di sini itu tidak sesuai karena seharusnya jenis data ini masuk di bagian teknik pengumpulan data. Kemudian kita masuk ke teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini pada skripsi tersebut itu juga sudah sesuai karena memuat uraian mengenai teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data, nah untuk pada hasil skripsi ini juga sudah sesuai karena menguraikan teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian, yaitu metode analisis deskriptif dan juga komprehensif. Kemudian untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, untuk hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini itu juga sudah sesuai karena telah menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk pada hasil kesimpulan ini telah sesuai dan dengan panduan penyusunan skripsi dari segi penarikan, dan telah membuat kesimpulan mengenai variabel dan variabel penelitian, dan tentunya kesimpulan mengenai hasil penelitian. Selanjutnya yaitu saran. Nah, di saran di sini berdasarkan bedah hasil telah sesuai atau sudah tepat karena memuat uraian saran yang dikemukakan dan pihak yang ingin ditujukan. Kemudian yang terakhir itu ada daftar pustaka. Bisa kita lihat daftar pustakanya di sini. Untuk daftar pustakanya di sini itu yang di bidang ini juga tidak sesuai dengan model American Psychology Association, dan walaupun mirip, tapi ada yang tidak sesuai, seperti tahun terbitnya yang tidak menggunakan dalam kurung. Kemudian referensi. Referensi ini terdapat dalam skripsi tersebut dan berasal dari beberapa buku seperti skripsi dan website. Namun dalam daftar pustakanya ini dikelompokkan berdasarkan referensinya, dan seharusnya daftar pustaka ini juga harus tanpa harus dikelompokkan berdasarkan. Itulah tadi presentasi bedah hasil dari kelompok 2. Selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 23. Pengaruh return on asset, earning per share, price earning ratio terhadap harga saham perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi ini itu sudah sesuai karena maksimal kata dalam jumlah judul skripsi itu berisi 20 kata. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Setelah dibeda mengenai latar belakangnya di sini juga sudah tepat karena latar belakangnya ini sudah sesuai dan juga mencantumkan salah satu faktor pendukung dan kelangsungan suatu industri, dan juga telah memuat ringkasan-ringkasan materi yang terdapat dalam judul skripsi tersebut. Nah, untuk rumusan masalahnya ini sendiri sudah tepat karena rumusan masalahnya ini juga sudah dibuat dalam bentuk kalimat tanda tanya serta sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan juga cermat. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, nah, untuk bedah hasil tujuan penelitiannya juga ini sudah tepat karena sudah sejalan atau sinkron dengan rumusan masalah penelitian dan dirumuskan dengan kalimat yang jelas, operasional,
dan merupakan jabaran pemecahan masalah penelitian. Kemudian yang terakhir itu ada manfaat penelitian. Nah, hasil dari manfaat penelitian ini juga sudah tepat atau sudah sesuai karena ditujukan bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktis dan diuraikan secara jelas. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Nah, untuk di bab 2 ini ada beberapa hal-hal penting, yaitu mengenai parabel Y dan keterkaitan dengan topik penelitian. Nah, di sini itu sudah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi dan telah menjelaskan hal-hal penting mengenai parabel Y. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y di sini itu juga sudah sesuai karena terdapat atau menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel. Kemudian untuk definisi variabel Y-nya di sini juga ini juga sudah sesuai karena panduan penyusunan skripsi telah menjelaskan definisi variabel Y yang merujuk pada dua sumber dan diakhiri dengan kesimpulan. Dan untuk pengukuran variabel Y itu sendiri, menurut hasilnya itu sudah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi dan telah menyantumkan pengukuran variabel Y. Juga untuk definisi variabel X, uraian bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, pengukuran variabel X, serta penelitian sebelumnya juga itu telah sesuai atau sudah tepat. Dan untuk kerangka konseptual, bagan, dan juga hipotesis sejalan ini, itu juga sudah sesuai menurut panduan penyusunan skripsi. Kemudian kita masuk ke bab 3. Nah, bab 3 di sini ada definisi operasional. Nah, setelah dibedah ini ternyata sudah sesuai karena terdapat gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian untuk desain penelitiannya di sini itu juga sudah sesuai karena berdasarkan pendekatan analisisnya. Nah, penelitian ini juga dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian. Kemudian ada variabel penelitian. Nah, hasil bedahnya ini juga sudah sesuai dengan 4 variabel memuat nama variabel disertai dengan kedudukan variabel. Dan juga yang terakhir itu ada populasi. Nah, populasi di sini itu juga sudah sesuai karena sudah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam suatu penelitian. Kemudian ada sampel. Nah, sampel juga di sini itu sudah sesuai karena yang dipilih itu terdapat 10 perusahaan subsektor tekstil industri yang go public yang didaftarkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini ini juga sudah sesuai dalam teknik pengumpulan data karena dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data sekunder, di mana data tersebut merupakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh BI. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, di sini juga sudah sesuai karena telah memberikan kepastian bahwa persamaan regresi didapatkan memiliki ketepatan dan estimasi tidak biasa dan konsisten. Dan selanjutnya ada uji asumsi klasik. Ini juga sudah sesuai dan menjelaskan beberapa pengujian agar berjalan normal. Kemudian ada uji hipotesis. Kemudian hasil dari hipotesis ini itu juga sudah tepat karena telah menjelaskan beberapa pengujian agar berjalan normal. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bab 4. Di mana di bab 4 ini terdapat deskripsi objek penelitian. Nah, untuk objek penelitiannya ini belum sesuai karena tidak memberikan informasi umum terkait lokasi penelitian sebelumnya. Selanjutnya hasil penelitian pembahasan. Untuk hasil penelitian pembahasan ini juga sudah sesuai. Dan untuk penyajian datanya di sini, selanjutnya ada analisis data. Nah, untuk analisis data di sini itu juga sudah tepat karena dalam penelitian ini itu terdapat syarat-syarat tertentu dalam menyusun penelitian yang menggunakan beberapa pengujian. Kemudian bab terakhir
bab 5 itu ada kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Nah, dalam kesimpulannya ini itu sudah sesuai berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya. Kemudian untuk sarannya ini juga sudah sesuai karena dalam deskripsi yang telah dianalisis telah memuat saran berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan. Kemudian untuk daftar pustakanya ini juga sudah sesuai dengan panduan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, mungkin sekian pemaparan presentasi dari saya terkait bidang hasil dari kelompok 2 dan juga kelompok 23. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.